Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian, kelas 12 MM, 12 TKP dan 12 AK SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga dengan materi masih sama, yaitu tentang materi praktek perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat. Kita langsung saja ke materi bab 2 ini pada pertemuan ketiga ini. Ya, kemarin kita coba sudah membahas tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum, secara pengertiannya, kemudian dasar hukumnya dan sebagainya. Sekarang kita lihat peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada 4, tapi akan kita mainkan 5 sungguhnya. Ada peran kepolisian, peran kejaksaan, peran kehakiman, peran advokat, dan satu lagi nanti kita tambah dengan peran KPK. Bagaimana peran-peran lembaga penegak hukum ini? Kita lihat contohnya ada kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kita kenal dengan istilah Polri. Tugas dan wewenang pokok kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban, ini tugas pokoknya. Nah, kalau TNI apa? Pertahanan dan keamanan. Ya, pertahanan negara, kalau ini keamanan dan ketertiban. Kalau TNI pertahanan. TNI lebih kepada perang, gitu kan, berhadapan dengan negara lain, ideologi itu TNI. Polisi lebih pada ketertiban. Kemudian upaya yang lain adalah menegakkan hukum. Kepada sandarannya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi penegakan hukum. Ini dari kepolisian. Memberikan perlindungan, pengayoman dan peranan kepada masyarakat. Itu peran dari tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tugas-tugas Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok tersebut antara lain apa aja? Pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan patroli terhadap kegiatan masyarakat. Pengawasan, sehingga di masyarakat itu struktur kepolisian itu kan jelas. Dari pusat ada yang namanya Mabes Polri, ada Polda, Polres, kemudian di bawahnya ada Polsek, sampai di level desa itu ada yang namanya Babin Kamtipmas atau kita kenal dengan istilah Binamas. Di desa itu ditaruh polisi, ya, untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian penyelenggaraan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini pengaturan tertib lalu lintas itu ada di sananya. Itu tugas polisian mengatur itu dengan satuan lalu lintasnya. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui penyuluhan. Garda terdepan itu ya kalau di desa berarti Babin Kamtipmas lah. Ya, bina masal yang selalu tahu tentang kondisi masyarakatnya. Disampaikan kepada masyarakat, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang tidak harus dilakukan. Dia berbaur dengan masyarakat dari semua kalangan. Ya, penyuluhan, sosialisasi pada masyarakat tentang penyuluhan bahaya narkoba, kepada anak-anak remaja penyuluhan terhadap kenakalan remaja. Kemudian kepada yang lainnya tentang penyuluhan narkoba dan sebagainya. Seperti itu gambaran umumnya. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, pasti karena tugas utama dia mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, tugas utama juga. Ya. Kemudian tadi dalam fungsi penegakan hukum menyelesaikan perkara. Nah, ini fungsi-fungsinya kan tidak hanya satu kesatuan yang ada, tidak hanya satu satuan maksudnya gitu. Ya, di dalam kepolisian itu bidang-bidangnya kan banyak, satuan itu bidang-bidangnya. Ya. Ada satuan lalu lintas, ada satuan reskrim, ada satuan brimob, ada satuan apa lagi tuh? Ya, Binmas, Yanmas dan sebagainya. Nah, itu kan satuannya jelas gitu ya, fungsi-fungsinya jelas. Nah, kalau ada perkara ya polisi bertugas melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan. Itu tugas polisi dari TKP sampai pembuatan BAP.
Dari TKP itu dilakukan penyelidikan, BAP dari sebuah proses penyidikan, kayak gitu. Kemudian kejaksaan, ini kejaksaan melakukan penuntutan. Dari BAP yang diserahkan oleh kepolisian kepada pihak kejaksaan, atau istilahnya BAP yang sudah lengkap atau P21, itu diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan kepada si terduga tadi. Kemudian melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jelas ini ya, tidak bisa sebuah perkara tidak tuntas, harus tuntas. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Ya, ini melaksanakan sebuah putusan. Contoh, ketika orang dinyatakan dihukum mati, dilaksanakan dihukum mati dari pengadilan negeri, dia dihukum mati, kemudian pengadilan tinggi tetap tidak berubah, di kasasi itu tetap hukum mati, sampai pengadilan banding, pengadilan tinggi, sampai ke pengadilan kasasi di Mahkamah Agung, orang tersebut dihukum mati. Siapa yang melakukan hukum mati? Apakah Mahkamah Agung? Tidak, tetapi kejaksaan di mana yang pertama kali melakukan penuntutan, berarti kejaksaan negeri, gitu. Kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ya. Kemudian melengkapi berkas perkara dan seterusnya. Itu peran kejaksaan. Kemudian dalam bidang pidana, bagaimana dengan bidang perdatanya? Perdata dan Tata Usaha Negara ini menerapkan sistem yang sifatnya preventif, pencegahan seperti penyuluhan dan sebagainya, ya, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan, mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, sampai penelitian dan pengembangan hukum. Lah, ini ada kaitannya yang D sama yang ini dengan agama. Iya, seperti gini. Agama kita kan sudah 6 di Indonesia ini. Ya. Tetapi kemudian muncul satu aliran kepercayaan. Nah, aliran kepercayaan itu daftarnya ke kejaksaan. Ya, ke kejaksaan. Nanti peran kejaksaan itu mengawasi. Berarti nanti dari keputusan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri ini diawasi oleh kejaksaan yang ada di level bawahnya. Baik, kita lanjut. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ini kan sehingga seorang hakim itu harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberi wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, hakim ini harus mampu menempatkan diri dengan baik, membaca sebuah perkara dengan baik, tidak berat sebelah, sehingga pada akhirnya keputusannya bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, gitu. Bahkan ketika sebuah perkara itu belum ada di peraturan perundang-undangan, maka hakim berusaha menggali yang ujung-ujungnya menerbitkan sebuah keputusan yang memang tidak diatur sepenuhnya dalam undang-undang, sehingga hakim mengeluarkan teori baru, keputusan baru, dan itu menjadi sumber hukum. Itu yang disebut dengan istilah jurisprudensi. Kayak gitu, ya, sehingga hakim itu memiliki kekuatan untuk memberikan sebuah hukuman. Kemudian peran advokat, pengacara, pembela dan sebagainya di sini. Nah, ini advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan, bebas menjalankan profesi sesuai aturan, tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika menjalankan tugas, berhak memperoleh informasi data, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, tidak dapat diidentikan dengan klien, dan sebagainya. Nah, ini hak-hak yang dimiliki oleh advokat, sehingga ketika dia berpendapat di meja pengadilan dalam suatu perkara, advokat mempunyai hak imunitas kebalan hukum, jadi tidak bisa dituntut begitu aja, ya, kecuali di luar pidana lain cerita, atau pencucian uang dan sebagainya. Advokat juga punya kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai berikut. Dilarang mendiskriminasi klien, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien, tidak boleh membuka aib-aib klien, ya. Dilarang megang jabatan bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi, tidak boleh menjabat sebagai PNS, itu tidak boleh. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi selama memangku jabatan tersebut. Dia advokat, tapi kemudian menjadi anggota DPR RI, itu
selama 5 tahun menjadi anggota DPR RI tidak boleh menjadi advokat. Kayak gitu. Ada larangan jabatan. KPK, peranan tugas KPK ini berwenang melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau mungkin terjadi pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Langsung ya, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan pencegahan, melakukan monitor. Nah, ini tugas-tugasnya. Tugas-tugas KPK. Ya, kalian bisa perhatikan di sana, ya. Wewenangnya apa? Antara lain melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan. Boleh. Nah, sekarang perkara Pinangki sedang rame. Boleh KPK itu mengambil alih, memang punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Melaksanakan penyadapan. Nah, di kantor-kantor pemerintah itu KPK boleh melakukan penyadapan, sehingga memasang jaringan, kabel, dan sebagainya. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seorang bepergian ke luar negeri. Boleh mencekal. Melakukan langkah dan upaya pencegahan. Boleh dilakukan oleh KPK, sepanjang itu diatur oleh undang-undang. Kemudian praktek perlindungan hukumnya seperti apa? Ya. Bentuknya ada bentuk pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga, melanggar perintah orang tua, menonton TV sampai larut malam, itu bagian dalam keluarga itu ya. Norma yang mengatur itu. Lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan PR, ada aturannya, peraturan tata tertib sekolah yang mengatur itu. Lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda, mengganggu tetangga, apa yang mengaturnya? Norma masyarakat di sana. Ada norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Itu yang mengatur. Lingkungan bangsa dan negara, melanggar lalu lintas, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu contoh-contoh saja bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Kita lihat pelanggaran yang lain seperti pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pelanggaran lalu lintas, main hakim sendiri, buang sampah sembarangan, itu bagian dari kasus-kasus pelanggaran hukum. Nah, ini kita lihat tadi kasus-kasus ya, memang ada dalam masyarakat, ya. Nah, ini gambaran umum dari kasus pelanggaran hukum, kemudian bentuk dan pelanggaran hukum berikut sanksinya. Itu gambaran dari materi pertemuan ketiga ini, dan nanti di pertemuan keempat kita sepertinya agak detail. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, dan mudah-mudahan kalian dapat menyerap apa yang saya sampaikan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua.